Kalau mau belajar itu harus pakai gitar yang murah, jangan yang mahal-mahal, kan sayang nanti duitnya kalau misalnya beli gitar mahal, terus dipakai belajar, terus jadi nggak kepake, jadi dibiarin aja tuh si gitarnya, kan jadi buang-buang duit ya. Sering banget kan denger perkataan ini kalau kalian mau mulai belajar gitar dan nggak punya gitar. Bener nggak sih? Ya, lo kembali lagi dengan saya Tevilius. Pada video kali ini kita akan mencoba mematahkan argumen yang perkataan di awal itu. Kalau misalnya kalian mau belajar gitar, harus pakai gitar yang murah. Ini gitar murah dan sudah di-upgrade, dan nanti kita akan bikin video yang berbeda tentang apakah gitar yang murah itu bisa kita upgrade sehingga dia bisa jadi enak dan ya layak untuk dipakai. Nanti kita akan bahas, kan ini gitarnya, harga gitarnya sudah jauh lebih murah daripada harga aksesoris yang semuanya saya pasang di sini. Nah, gitu. Oke, jadi kita akan mulai dengan yang pertama. Argumen pertama untuk mematahkan perkataan yang tadi, yang artinya belajar gitar itu gak harus, atau misalkan jangan sampai kita beli gitar yang murah. Alasan yang pertama, karena di gitar murah itu playability-nya atau neken senarnya itu gak enak banget. Pernah belajar sepeda, terus sepedanya jari-jarinya hilang 10 dari 20, jadi oleng gitu. Terus pada saat kalian naik sepeda, pada saat kalian mau melaju, terus si bannya itu oleng gitu, stangnya oblak lah, nah stangnya oblak gitu, bukan si jari, stangnya oblak. Terus pada saat kalian mau jalan sedikit, kalian mau belok ke kanan, dia jadi ke kiri, kan gak enak kan ya? Atau misalkan tempat duduknya tuh nggak ada. Nah, bayangin kalian kalau misalnya mau belajar sepeda, tapi sepedanya begitu. Nah, sama kayak gitar. Kalau gitar murah tuh rata-rata jarak senarnya tuh tinggi. Ini sudah saya setting sedemikian rupa ya. Tapi rata-rata jarak antar senar di fret 12. Jadi kalian tinggal noong aja tuh di sini. Ini kalau misalkan di gitar akustik, saya sudah sering banget ya menemukan gitar murah yang 100 ribuan, 200 ribuan, 300 ribuan. Nah, kita sepakat dulu ya. Harga range gitar murah kita itu adalah 100, 200, 300 ribuan. Kita coba ukur pakai penggaris senar kita. Dan fret 12 dia aja ini udah saya setting ya, dan dia 3,5. 3,5. Wajar nggak 3,5 mili untuk tinggi senar gitar akustik? Jawabannya tidak. Yang nyamannya itu di 2,5, 2,6, 2,7 itu masih oke. Kalau di 3 mili menurut saya masih ketinggian. Kalau settingan nyamannya saya itu di 2 mili. Ya, resikonya kalau misalnya kita gecrengnya keras, itu buzzy atau zzz. Nah, tapi bagi kalian yang pemula nih, yang kalian baru melihat video ini dan baru mau beli gitar dan pingin beli gitar murah, hati-hati. Pada saat kalian neken senar, itu bakal sakit banget. Dan sakitnya bisa 3-5 kali lipat, bukan 2 kali lipat lagi. Karena senar itu semakin tinggi, dia akan semakin susah untuk mendapatkan bunyi yang bagus. Contohnya, ini saya nggak tahu, ini belum di step ya. Nah, misalkan kalian neken tuh, udah kenceng banget tapi bunyinya, nah, atau buzzy gitu. Padahal kalian nekennya bukan udah kenceng banget gitu kan. Gara-gara senarnya tinggi, atau si playability-nya tuh nggak enak. Atau kalian mau slide nih, tiba-tiba nih yang besinya nih. Nah, yang besi ini itu kasar. Terus jadi kalian kebeset. Pernah lihat pada saat kayak mindahin senar, bukan ujung jarinya yang kebeset ya, tapi si ininya yang kebeset. Karena apa? Si bagian besi-besi yang ini nih, yang besinya tajam tuh. Nah, ini juga tajam nih. Ini saya pegang nih, ini tajam di sini nih. Hati-hati ya. Tuh, ini juga berasanya tajam-tajam nih. Itu apalagi yang atas juga sama. Gitu. Bayangin main gitar, terus pada saat neken sakit, terus kalian salahin kalian yang tidak bisa main gitar, padahal salah gitarnya yang terlalu tinggi senarnya, atau misalnya ada hal lain yang tadi ya, si senarnya ketinggian, atau si bagian besinya itu tajam-tajam, sehingga membuat kalian tidak bisa latihan dengan baik gitu. Itu alasan pertama. Jadi kenapa jangan beli gitar murah untuk latihan gitar, terusnya buat pemula ya, jangan. Karena tadi yang kedua, ini juga nggak kalah penting, adalah si bunyi senarnya. Meskipun kalian pasang senar terbaik juga dan segala macam, percuma gitu. Karena pada saat kita misalkan nih di sini, ini anggap aja mana bunyi yang benar. Anggap bunyi nging nging nging
gitu. Dengar gak sih? Nadanya tuh nging kemana-mana gitu. Jadi pada saat kalian stem, meskipun stem senar kalian sudah betul, tapi pas kalian bunyi chord, kok suaranya nggak cocok gitu ya? Kok suaranya bukan seperti yang dilihat di tutorial di YouTube, atau misalkan kok kayak misalkan tidak seperti akustik gitar, tidak seperti YouTuber gitar yang lain, atau kalian misalkan mau lihat langsung belajar tab, kok suaranya aneh di fret ini bunyinya tidak begitu seperti itu, kayak gitu kan? Itu karena si fret yang radius fret ini itu ya meskipun mereka juga ukur, tapi saya juga pernah lihat ukurnya itu dengan alat yang sangat sederhana, itu berdasarkan presisi persepsi mereka masing-masing gitu, tidak pakai alat ukur yang baik, sehingga intonasi nadanya itu kemana-mana. Contohnya kayak tadi nyiung 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 gitu, jadi bukan stay di satu nada itu atau stay di nada itu, tapi nyiung nyiung nyiung. Ini bukan saya bending ya, beda ya, beda. Ini tuh lihat, denger deh. Di sepersekian detik tepat, tapi di detik keberapa dia tuh nyiung. Ya, coba ya. Tuh. Kalau kalian mau belajar gitar, namanya belajar kan kita harus tahu tuh yang bunyinya yang bener tuh kayak gimana gitu kan ya. Terus misalkan kalian mau belajar melodi atau misalnya belajar chord lah, mau metik lah, mau genjreng lah, tiba-tiba kalian gini, gitu kan. Terus kalian salahin diri kalian sendiri lagi, oh ya memang saya nggak bakat di gitar gitu kan ya. Terus memang ya saya itu ya tidak berbakat, dan ya memang saya aja yang salah. Padahal gitarnya yang salah. Kenapa nggak boleh beli gitar murah? Karena tadi si senarnya itu kemana-mana nadanya, dan kita jadi nggak tahu mana nada yang benar. Selanjutnya adalah nggak awet. Yang mungkin yang terakhir ya, karena judulnya kan 3. Kalau nanti dilebihin, nanti takutnya tidak sesuai dengan judul. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah gitar murah biasanya nggak awet. Contohnya ini. Tidak ada yang salah? Ada. Ini saddle-nya hilang. Terus ini bagian ini seharusnya ada kayu lagi nih. Nah ini tapi dia udah terkelupas. Padahal saya nggak apa-apain ini. Nih, tuh. Nggak awet. Jadi gitar yang begini biasanya itu nggak awet. Terus maksudnya nggak awet juga apa? Ini lihat, ini berdebu sekali itu. Ini agak cembung sedikit nih di bagian bridge-nya. Ini kenapa bisa nggak cembung? Karena saya longgarin pak, ininya deh, dilonggar. Ini dilonggarin. Kalau nggak dilonggarin ininya naik pak. Ininya naik. Udah settingan awalnya senarnya makin tinggi, karena ininya naik makin tinggi pula. Tuh ini udah kayak kelihatan mau ngelendung-lendung nih. Lihat kasih itu di situ. Ada kayak mau menjulang. Nah ini yang ini kelihatan. Nggak kelihatan ya di situ ya. Ya pokoknya kelihatan lah gitu. Nah karena ya namanya gitar murah yang mungkin cuma 100-200 ribuan, 200-300 ribuan, kita bayangin harga modalnya itu buat ngebikin ini berapa rupiah. Berapa rupiah coba? Ya mungkin bisa 50 ribu, dan ya pasti kayu-kayunya juga ya kalau misalnya tidak dipelihara dengan sangat hati-hati, ya mau 3 bulan, 4 bulan juga udah hilang itu gitarnya. Maksudnya udah jadi nggak bisa dipakai lagi, dan sudah tidak bisa aja sih di servis, tapi biaya servisnya adalah seharga gitarnya. Untuk memperbaiki bridge yang ngangkat, kalau misalnya kalian di tempat servis gitar itu biasanya 150 ribu. Harga gitarnya 100 ribu. Jadi ngapain gitu kan di servis gitu. Ya jadi mending ya ganti gitar gitu, sekalian aja langsung ganti gitar. Nah bayangin kalau misalnya dalam 3 bulan 4 bulan kalian pakai gitar yang murah 100-200-300 ribu, terus kalian harus ganti lagi di bulan ketiga, bulan keempat, kalian kan pingin rajin gitu kan ya. Tapi kebanyakan kasus dengan 3 poin yang tadi sudah disampaikan, biasanya gitar ini beli murah, terus biasanya didiemin selamanya. Baru belajar nih sebulan 2 bulan gitu kan, karena sudah merasa tidak bisa. Apalagi anak-anak tuh kan ya,
Kalau anak-anak yang atau misalnya si SD, SMP gitu. Ya kalau misalnya mereka latihan sebentar tapi bunyinya nggak baik gitu kan. Pinginnya kan kalau sekarang tuh hasilnya instan gitu kan. Ya belajar sebentar gitu. Terus bisa gitar gitu. Ya kalau misalkan dikasih gitarnya yang gitar seperti ini ya butuh waktu lebih lama untuk bisa. Saya yakin pasti di komentar tuh banyak yang bilang, oh saya pakai gitar sayur, namanya gitar sayur by the way istilahnya. Oh saya pakai gitar sayur bisa jago dan segala macam, pakai gitar mahal dan segala macam. Ya itu betul, ada beberapa orang yang bisa seperti itu, tapi kebanyakan yang saya lihat kasusnya adalah mereka menyalahkan diri sendiri, tidak lihat gitarnya proper atau tidak. Jadi ya, itu 3 alasan utama kenapa jangan beli gitar murah untuk latihan pemula seperti kita-kita ini. Karena 3 faktor tadi. Jadi beli gitar yang proper itu gimana? Kalau sekarang di Indonesia sudah banyak banget brand lokal termasuk Galena. Kalian bisa order di bawah. Galena itu ya brand lokal dan udah lama juga sebenarnya, dan itu brand saya. Dan sekarang banyak banget brand-brand lokal yang berani ngeluarin harga di 500, 600, 700 ribu. Itu udah proper. Nanti kita akan coba nabung buat review gitar. Jadi saya akan mereview sejujur-jujurnya tanpa di-endorse. Semoga tercapai ya. Makanya dukung si channel ini biar bisa bangkit lagi, biar bisa balik lagi ke masa jaya, biar kita bisa review jujur tanpa di-endorse ya. Kalau mereka ada endorse-nya ya kita kemarin. Sekarang kita coba membuat satu segmen yang menghina gitar. Pokoknya review sejujur-jujurnya lah. Gitu oke? Nih kenapa sih? Oke, jadi jangan beli gitar murah. Jangan. Jadi ya nabung ya, kalau misalnya kalian bisa nabung 100 ribu misalkan sebulan, ya nabunglah lebih banyak supaya gitarnya lebih cepat sampai di tangan kalian. Misalkan nabung 200 ribu sebulan. Kalau nabung 200 bulan kan berarti bisa beli gitar yang harganya 600, 700 ribu, 800 ribu dalam waktu 4 bulan aja. Gitu kan? Daripada kalian beli kepepet gitu kan, pingin, wah saya mau belajar gitar cepetan. Lebih mending belajar gitar bagus daripada kalian gitar yang proper ya, bukan gitar yang bagus, gitar yang proper daripada yang murah. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Nanti di next video kita akan membahas worth it nggak sih ngupgrade. Misalkan kalian punya gitar gini, oh kayaknya daripada saya beli gitar bagus, mending saya upgrade aja senarnya, dryernya, terus dikasih equalizer dan segala macam. Ya, nanti kita akan bahas ya di next video. Silahkan komentar di bawah dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara saya lebih dukung ke share ya, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga ngerti kenapa nggak boleh beli gitar murah buat latihan. Nanti di next video juga kita akan bahas 3 poin kenapa harus beli gitar proper buat latihan gitar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.